Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Safira Hansa dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas materi mengenai distribusi frekuensi. Ini dia topik-topik yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada distribusi frekuensi, yang ketiga ada jenis-jenis terkait distribusi frekuensi, yang keempat, ada bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang kelima, ada tahapan menyusun distribusi frekuensi. Yang keenam, ada jenis-jenis grafik dari distribusi frekuensi. Dan yang ketujuh, ada contoh soal. Yuk, kita bahas satu-satu biar lebih paham materinya. Materi distribusi frekuensi ini merupakan materi pembuka di statistika. Nah, maka dari itu, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu statistika. Menurut Lin, statistika itu adalah ilmu yang mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk membantu membuat keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel yang menggolongkan individu-individu ke dalam kelas-kelas tertentu, sehingga setiap individu itu hanya masuk ke dalam satu kelas tertentu. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu agar dapat memudahkan dalam penyajian data, menganalisis data, membuat tabel, dan juga grafik. Berdasarkan jenis-jenis kelasnya, distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi numerikal dan distribusi frekuensi kategorikal. Bedanya apa sih? Nah, pasti teman-teman udah bisa tebak nih apa itu bedanya. Nah, seperti namanya, distribusi frekuensi numerikal berarti pengelompokan frekuensinya didasarkan pada keterangan kuantitatif. Sedangkan kategorikal sebaliknya, yaitu pengelompokan frekuensinya didasarkan pada keterangan kualitatif. Distribusi frekuensi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada distribusi frekuensi diskrit. Yang kedua, ada distribusi frekuensi relatif. Yang ketiga, ada distribusi frekuensi tertutup. Yang keempat, ada distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang kelima, ada distribusi frekuensi terbuka. Nah, biar kita tahu nih bedanya apa aja sih dari masing-masing jenisnya. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, bagian pertama itu ada distribusi frekuensi diskrit dan distribusi frekuensi tertutup. Bedanya, kalau distribusi frekuensi diskrit, itu tiap dua kelas yang berurutan terdapat celah sebesar satu satuan. Bisa dilihat di dalam contoh yang ada di tabel distribusi frekuensi di samping ini, batas atas kelas pertamanya itu adalah 130. Sedangkan batas bawah kelas keduanya itu adalah 131. Di antara kedua kelas ini, ada celah, yaitu sebesar satu satuan. Tabel inilah yang dimaksud dengan distribusi frekuensi diskrit. Selanjutnya, ada distribusi frekuensi tertutup. Kalau misalnya tertutup itu berarti seluruh batas kelasnya dinyatakan dalam bilangan tertentu. Bisa dilihat lagi di dalam contoh yang ada di tabel distribusi frekuensi di samping ini. Batas bawah kelas pertamanya itu sudah dinyatakan dalam bilangan 121. Dan batas atas kelas terakhirnya juga sudah dinyatakan dalam bilangan 180. Jadi bukan dalam bentuk keterangan atau simbol. Berikutnya ada distribusi frekuensi relatif. Kalau distribusi frekuensi relatif itu, frekuensinya dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase. Nantinya, hasil dari jumlah frekuensi relatifnya itu akan sama dengan 1 atau 100%. Bisa dilihat di dalam contoh tabel distribusi frekuensi relatif ini, tabel ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, untuk cara mencari frekuensi relatif dari masing-masing kelasnya itu, tinggal frekuensi dari tiap-tiap kelas, lalu dibagi dengan jumlah dari frekuensi relatif. Oke, kita coba hitung kelas pertama. Frekuensinya itu adalah 2. Lalu dibagi dengan total frekuensinya itu adalah 40. Lalu dikali dengan 100%. Didapatkan hasilnya adalah 5%. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Perhitungannya juga sama seperti ini. Yang keempat, itu ada distribusi frekuensi terbuka. Kalau tadi ada distribusi frekuensi tertutup, kalau misalnya terbuka, berarti sebaliknya. Tidak seluruh batas kelasnya dinyatakan dengan bilangan tertentu.
Nah, distribusi frekuensi terbuka ini terbagi jadi 3 bagian. Ada distribusi frekuensi terbuka atas. Misalnya terbuka atas, berarti batas bawah kelas pertamanya itu dinyatakan dengan simbol kurang dari, seperti yang ada di contoh ini. Bagian kedua, ada distribusi frekuensi terbuka bawah. Berarti, batas atas kelas terakhirnya dinyatakan dengan simbol lebih dari. Dan yang terakhir, ada distribusi frekuensi terbuka atas bawah. Kalau misalnya terbuka atas bawah, berarti gabungan dari distribusi frekuensi terbuka atas dan distribusi frekuensi terbuka bawah. Yang berarti, batas bawah kelas pertamanya dan batas atas kelas terakhirnya dinyatakan dalam bentuk simbol kurang dari dan juga lebih dari. Yang terakhir, ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi jadi dua. Ada distribusi frekuensi kumulatif positif, dan ada juga distribusi frekuensi kumulatif negatif. Bedanya, kalau misalnya yang positif, frekuensi kumulatifnya itu dimulai dengan 0, lalu dijumlahkan secara bertahap dengan frekuensi di tiap kelas dari distribusi frekuensi asalnya. Kalau misalnya yang negatif, berarti frekuensi kumulatifnya itu dimulai dengan total frekuensi dari distribusi frekuensi asalnya, lalu dikurangkan secara bertahap. Untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini adalah nama lain dari distribusi frekuensi kumulatif positif. Nah, kalau misalnya distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, itu adalah nama lain dari distribusi frekuensi kumulatif negatif. Untuk data dari masing-masing frekuensi kumulatifnya, itu dipakai data tepi bawah kelas dari masing-masing tiap kelas. Misalnya untuk yang kelas pertama, itu tepi bawah kelasnya adalah 26,5. Karena di tabel ini termasuk dalam distribusi frekuensi diskrit, di mana antara dua kelas itu terdapat celah sebesar 1 satuan. Maka, cara mencari tepi bawah kelas dari masing-masing kelas itu tinggal dikurang 0,05. Misalnya untuk yang kelas pertama, itu batas bawah kelasnya adalah 27. Berarti untuk mencari tepi bawah kelasnya tinggal dikurang 0,05. Maka didapatkan hasilnya 26,5. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas. Nah, kelas ini adalah pengelompokan individu dari data yang diobservasi ke dalam batas-batas nilai tertentu. Terus, yang kedua ada batas kelas, di mana batas kelas ini adalah bilangan-bilangan yang tertera di dalam suatu distribusi frekuensi. Nah, batas kelas ini dibagi jadi dua, ada batas bawah kelas dan ada juga batas atas kelas. Selanjutnya ada tepi kelas. Nah, kalau misalnya tepi kelas itu adalah bilangan-bilangan yang membatasi antara tiap dua kelas yang berurutan. Nah, sama halnya seperti batas kelas, tepi kelas juga dibagi jadi dua, ada tepi bawah kelas dan juga ada tepi atas kelas. Yang ketiga, ada nilai tengah. Nah, nilai tengah itu adalah bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan cara meratakan batas kelas yang bersangkutan. Untuk cara mencari nilai tengah, tinggal batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi dengan 2. Misalnya, di nilai tengah yang ada di kelas terakhir ini, batas bawah kelasnya adalah 85. Sedangkan batas atas kelasnya adalah 94. Nah, tinggal dijumlahkan aja, lalu dibagi dengan 2. Didapatkan hasilnya adalah 89,5. Selanjutnya itu ada frekuensi. Frekuensi ini adalah angka yang menunjukkan banyaknya data individu yang ada di dalam satu kelas. Untuk yang di bawah ini adalah jumlah dari frekuensinya dari masing-masing tiap kelas. Yang terakhir itu ada interval. Interval itu kalau misalnya di tabel adalah yang ditandai warna merah ini. Interval ini adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang dari tiap-tiap kelas yang diperoleh dengan cara mengurangkan batas bawah kelas berikutnya dengan batas bawah kelas yang bersangkutan. Next, kita masuk ke dalam tahapan dalam menyusun distribusi frekuensi. Untuk yang pertama, pastinya kita harus urutkan dulu data yang diobservasinya agar rapi. Kita akan urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar.
Terus, berikutnya, kita tentukan nilai sebaran atau range-nya. Untuk cara mencarinya, itu tinggal data yang terbesar dikurang dengan data yang terkecil. Yang ketiga, kita tentukan juga banyaknya kelas. Cara mencarinya itu 1 ditambah 3,322 dikali dengan log n. Nah, berikutnya setelah kita tahu range-nya berapa, banyaknya kelas berapa, kita tentukan juga panjang kelas dari setiap kelas. Caranya itu tinggal range dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah kita dapat range-nya berapa, banyaknya kelas berapa, dan intervalnya berapa, kita tentukan batas-batas kelasnya dan memasukkan setiap data ke dalam kelas yang bersangkutan. Sehingga didapatkan hasil dari distribusi frekuensi itu dengan tabel yang sudah tersusun rapi. Biar lebih kebayang dalam menyusun distribusi frekuensinya, nanti di akhir akan ada contoh soal yang diberikan beserta dengan cara-caranya. Berikutnya, kita masuk ke dalam topik jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama, itu ada grafik batang. Grafik batang itu terbagi jadi dua. Ada grafik histogram dan ada juga grafik bar chart. Bedanya, kalau misalnya histogram itu disusun secara berhimpit, yang menggambarkan datanya itu berbentuk topik kelas, karena tiap kelasnya ini tidak ada celahnya. Tuh. Kalau bar chart, itu grafiknya disusun secara terpisah, yang menggambarkan datanya itu berbentuk batas kelas, karena ada celah di setiap kelasnya. Oke, selanjutnya itu ada grafik garis. Nah, grafik garis juga ada dua macamnya nih. Yang pertama itu ada grafik poligon. Dan yang kedua ada grafik ogive. Bedanya, kalau misalnya grafik poligon itu, garisnya menghubungkan nilai tengah kelas histogram pada tiap kelasnya. Nah, kalau misalnya grafik ogive itu menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap kelasnya. Makanya di sini ada kurva ogive positif dan ada juga kurva ogive negatif. Dan yang terakhir, ada yang namanya kurva frekuensi. Kurva frekuensi ini adalah penghalusan dari bentuk poligon. Kita langsung masuk aja ke topik yang terakhir, yaitu contoh soal. Biar teman-teman lebih paham mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan. Di sini ada hasil nilai review mata kuliah Statistika 2 di Universitas Padjadjaran tahun 2022. Ada sebanyak 80 mahasiswa yang mendapatkan nilai. Di sini datanya itu masih diurutkan dalam bentuk acak ya, dan kita tuh harus mengurutkannya. Dari data itu, tentukan distribusi frekuensinya, batas kelas, tepi kelas, dan nilai tengah dari setiap kelasnya, dan yang terakhir ada frekuensi kumulatifnya. Oke, kita kerjain yang pertama dulu, yaitu menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama, tahapannya itu adalah mengurutkan data. Datanya itu diurutkan dari yang acak tadi, disusun dengan rapi, dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Setelah kita mengurutkan datanya, kita tentukan juga range-nya. Tadi data yang terbesarnya itu adalah 95, dan data yang terkecilnya itu adalah 25, sehingga didapatkan hasil range-nya adalah 70. Selanjutnya, kita juga tentukan kelasnya. Nah, caranya itu dengan memasukkan aja jumlah datanya itu ke dalam rumus yang sudah ada. Nah, di sini tadi datanya itu adalah 80, jadi N-nya itu masukin angka 80. Didapatkan hasilnya adalah 7,322 dan dibulatkan menjadi 8. Dan yang terakhir, kita tentukan juga interval kelasnya. Caranya itu tinggal range-nya dibagi dengan banyaknya kelas. Didapatkan hasilnya adalah 8,75 dan dibulatkan menjadi 9. Setelah kita tahu range-nya berapa, kelasnya berapa, dan interval kelasnya berapa, kita langsung aja susun ke dalam tabel distribusi frekuensi secara lengkap dan rapi. Yang pertama itu kita tulis dulu judulnya. Tadi datanya itu adalah hasil nilai review mata kuliah Statistika 2 di Universitas Padjadjaran tahun 2022. Lalu kita masukkan juga data-datanya ke dalam distribusi frekuensinya. Tadi interval kelasnya itu adalah 9.
Nah, untuk yang kelas pertama, dari 25 sampai 33 itu ada 9 jumlahnya. Nah, lalu untuk yang kelas-kelas berikutnya juga sama. Nah, untuk kelasnya tadi ditentukan itu 8. Nah, di sini bisa dilihat di tabelnya ada kelasnya juga berjumlah 8. Coba ya kita buktikan. Berikutnya, kita jumlah aja frekuensinya. Didapatkan hasilnya adalah total dari datanya, yaitu 80. Jangan lupa di bawah tabelnya dituliskan juga sumber datanya dari mana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mencari batas kelas, tepi kelas, dan nilai tengah dari setiap kelas. Kalau misalnya dari setiap kelas, berarti kita tinggal susun aja ke dalam bentuk tabelnya biar lebih mudah dan rapi. Yang pertama itu batas kelasnya, terus yang kedua itu ada tepi kelasnya, dan yang ketiga itu ada nilai tengahnya. Untuk tepi kelasnya, karena ini distribusi frekuensi diskrit, di mana antara tiap dua kelasnya itu terdapat celah satu satuan, maka untuk cara cepatnya, mencari tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya dengan cara mengurangkan 0,05 dan menambahkan 0,05. Misalnya, untuk mencari tepi kelas pertama, untuk yang tepi bawah kelasnya dicari dengan cara batas kelasnya, yaitu 25, dikurang dengan 0,05. Didapatkan hasilnya adalah 24,5. Nah, begitu juga dengan tepi atas kelas pertama, berarti batas atas kelasnya yaitu 33, lalu ditambah dengan 0,05. Didapatkan hasilnya adalah 33,5. Nah, untuk nilai tengah, itu tinggal batas bawah kelas ditambah batas atas kelas, lalu dibagi dengan 0. Contohnya, untuk nilai tengah kelas kedua, di sini batas bawah kelasnya itu adalah 34. Lalu ditambah dengan batas atas kelasnya yaitu 42. Lalu dibagi dengan 2. Didapatkan hasilnya adalah 38. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Untuk pertanyaan terakhir itu kita mencari frekuensi kumulatifnya. Biar lebih rapi, kita susun aja ke dalam bentuk tabelnya. Jangan lupa teman-teman untuk memasukkan judulnya apa, tabelnya, dan juga sumbernya dari mana. Nah, untuk frekuensi kumulatif, kita memakai datanya itu tepi bawah kelas. Yang berarti tepi bawah kelas pertama itu 24,5, terus tepi bawah kelas kedua itu 33,5, dan seterusnya. Nah, frekuensi kumulatif ini dibagi jadi dua kan, ada frekuensi kumulatif yang positif dan yang negatif. Kalau yang positif itu tandanya kurang dari. Kalau yang negatif itu tandanya lebih dari. Nah, untuk frekuensi kumulatif positif selalu dimulai dengan 0, lalu ditambahkan secara bertahap di tiap-tiap kelasnya. Nah, kalau misalnya negatif, itu dimulai dengan jumlah total frekuensinya, yaitu 80, dan dikurangkan secara bertahap pada masing-masing tiap kelasnya dari distribusi frekuensi asalnya. Demikian pemaparan materi dari distribusi frekuensi. Jangan lupa teman-teman untuk menulis keterangan diketahui, ditanya, dan jawabannya pada saat menjawab soal post-test. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.